Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta, spesialis hipnoterapis asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik dari Kota Kediri dan Blitar Raya. Oke guys, di video kali ini ya, sedikit semangat untuk teman-teman. Saya memberikan semangat, tetap optimis ya, menjalankan kehidupan ini. Perbanyak bersyukur, karena semua musibah, semua ujian itu pasti ada hikmahnya, ada hikmah di balik itu. Ya, ada sesuatu yang besar yang dipersiapkan dari Tuhan kepada Anda semuanya. Jadi tetap semangat, tidak usah banyak mengeluh ya. Kurangi mengeluh dan perbanyak bersyukur. Oke guys, di video kali ini saya mau bahas tentang makanan-makanan pantangan. Jadi perlukah kita memantang makanan ataukah nggak perlu, ataupun makan aja semuanya ketika kita sakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik. Oke ya, di video kali ini saya bahas. Jadi begini teman-teman. Saya mulai dulu dari pengalaman saya pada waktu sakit asam lambung gitu ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau konsultasi, yang mau sharing gratis kepada ataupun dengan saya, nanti teman-teman hubungi saya di nomor WA saya cantumkan di bawah sini, begitu ya. Nah, oke. Asam lambung. Pada waktu saya sakit asam lambung, itu memang yang pertama, pola hidup saya sangat buruk kala itu. Karena saya pada waktu itu puasa, makan cuma waktu berbuka, pada waktu sahur jarang makan. Karena pada waktu itu saya masih bekerja di PPS pemilu gitu kan. Saya biasanya mulai bekerja itu isya buat laporan, nanti selesai pada waktu sahur. Sahur itu udah ngantuk banget, terus kemudian nggak makan. Terus kemudian yang kedua, saya sering makan, terus kemudian langsung tidur. Itu memicu GERD. Nah gitu ya. Terus kemudian pada waktu itu teman-teman, saya makan pedas, saya makan coklat, sehingga keesokan paginya saya mengalami yang namanya GERD. Jantung berdebar-debar, sesak napas, keringat dingin, kayak mau mati. Itu karena apa? Karena makanan salah satunya. Kalau kita pikir secara logika, makanan itu berhubungan langsung, bersinggungan langsung dengan lambung kita, teman-teman. Apalagi teman-teman saat ini masih menderita yang namanya gangguan pencernaan, gangguan lambung, gangguan gastristis, gangguan asam lambung, gangguan gas. Ya, Anda cemas sedikit aja, gas pasti melimpah. Ada cemas, Anda gelisah, Anda takut mati, asam lambung Anda meningkat produksinya. Apalagi nanti ketika teman-teman makan makanan pemicu asam lambung itu sendiri. Ya, pemicu gas. Ada makanan-makanan yang memicu gas, mengakibatkan banyak gas. Jadi mecret, kembung dan sebagainya. Itu ada. Jadi, secara logika saya sampaikan pada teman-teman bahwa banyak di YouTube ya, banyak yang menyampaikan mentor-mentor ataupun informan-informan ya, yang mengatakan bahwa Anda tidak perlu untuk memantang makanan. Makan semuanya. Ya, kalau Anda pengen sembuh, ikuti saran dari saya. Ya, teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan makan makanan semuanya, kayak gitu ya, itu dalam arti ya porsinya jangan terlalu banyak, teman-teman. Ya. Ada makanan-makanan pemicu gas seperti coklat, makanan berminyak, makanan yang pedas, makanan bersoda, es. Ada juga umbi jalar, itu juga pemicu gas lambung. Ya, apakah kita boleh makan ketika kita masih sakit asam lambung? Boleh, asalkan tidak banyak, teman-teman. Sedikit aja. Ya. Karena kalau nanti Anda makan jumlahnya seperti yang dimakan orang yang perutnya masih normal, otomatis produksi gas, produksi asam lambung yang ada di perut Anda, yang ada di lambung Anda, itu meningkat, teman-teman. Karena apa? Karena Anda memiliki kecemasan berlebih. Dari kecemasan itu aja udah memicu gas, memicu asam lambung, apalagi nanti ditambah makanan pemicu gas, makanan pemicu asam lambung. Begitu ya. Jadi logikanya seperti itu. Karena saya dulu sakit asam lambung, itu salah satu faktor penyebabnya adalah makanan juga. Jadi kalau Anda mengikuti informasi-informasi yang tidak jelas yang mengatakan bahwa sudahlah, kamu makan aja semuanya, tidak usah mantang makanan. Hello, Anda tidak akan sembuh, teman-teman. Ya. Kecuali Anda rubah pola pikir Anda rubah mindset Anda, dan itu sudah berhasil, ya, maka Anda makan makanan apapun tidak akan ngaruh. Karena apa? Kecemasan Anda sudah berkurang, sudah sembuh. Tetapi selagi Anda ini masih cemas, masih gelisah, masih takut mati dan sebagainya, terus kemudian Anda sering makan makanan pantangan dengan jumlah yang seperti orang normal makan,
ya Anda nggak akan sembuh-sembuh teman-teman. Secara logikanya, Anda sudah sudah memantang makanan pemicu gas saja Anda belum sembuh, apalagi Anda makan. Begitu ya. Jadi Anda juga teman-teman jangan salah paham. Jangan salah paham ya. Jadi makanan yang kita maksud sebagai makanan pantangan itu sebenarnya nggak banyak teman-teman ya. Ada es, ada makanan berminyak yang sangat berminyak, terus kemudian ada makanan pedas, bersantan, coklat, ubi jalar, terus kemudian yang ketan. Itu aja sebenarnya teman-teman ya, bukan banyak ya. Jadi di sini itu sebenarnya banyak teman-teman yang salah paham, dikiranya makanan-makanan pantangan itu banyak, dan akhirnya timbul fobia mau makan ini takut, mau makan itu takut, mau makan ini takut, kan kayak gitu kan. Justru kalau nanti teman-teman takut makan A, B, C, D, E dan sebagainya, itu justru akan membuat Anda kurang energi, kurang nutrisi, kurang gizi, yang mengakibatkan Anda malah justru sulit sembuh teman-teman. Sulit sembuh karena lemas, kurang gizi, pucat dan sebagainya. Jadi kalau Anda pengen sembuh, ikuti saran dari saya. Boleh makan makanan itu boleh, asalkan hindari aja dulu, kan tidak berat. Hindari es, hindari coklat, mie instan berminyak yang sangat ini ya, minyaknya banyak, ketan, mie udah itu aja sebenarnya, pedas. Jadi nggak banyak sebenarnya makan pantangan itu ya. Terus kemudian ada ubi jalar. Kalau memang nanti teman-teman makan sesuatu, misalnya ya, Anda makan makanan yang bukan pantangan, tapi teman-teman kok tiba-tiba kembung, itu sebenarnya bukan dari makanannya teman-teman, tapi karena sebelum Anda makan, Anda udah ragu dengan makanan itu. Jangan-jangan nanti kalau saya makan ini, saya kembung, begitu ya. Jangan-jangan kalau habis makan ini, saya nanti perutnya begah. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa kita ini memiliki yang namanya alam bawah sadar. Pikiran bawah sadar kita itu menguasai kehidupan kita 88%. Ketika Anda mau makan, sudah mensugesti diri bahwa jangan-jangan nanti habis makan ini kembung. Nah, pikiran bawah sadar kita ini sedang mempersiapkan bahwa habis makan itu nanti kita kembung. Akhirnya kembung beneran. Ya. Begitu ya, konsepnya begitu. Jadi bisa saja nanti Anda makan nasi jadi kembung, itu bisa. Karena apa? Mungkin sebelum makan nasi Anda sudah mensugesti bahwa jangan-jangan nanti saya makan nasi jadi kembung gitu ya. Akhirnya kembung beneran. Itu karena apa? Karena sugesti Anda tanamkan kepada pikiran bawah sadar Anda. Begitu ya. Jadi hindari makanan-makanan yang pemicu gas asam lambung, itu yang pokok-pokok saja seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak usah takut untuk makan sesuatu. Ya, pantangan asam lambung itu nggak banyak, asalkan kita sudah tahu ini makanan-makanan yang benar-benar harus saya jaga, dan yang lain boleh kita makan, asalkan kita makan tidak terlalu banyak. Begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang masih salah paham tentang makanan pantangan ini, semoga dengan melihat video saya ini segera paham dan segera bisa merubah pola hidupnya lagi, gitu ya. Oke. Untuk herbal yang saya gunakan itu ada madu aslamka dan madu istighfar. Nanti teman-teman juga bisa gunakan, cari aja di Shopee ataupun di WA di sini gitu ya. Itu bisa teman-teman gunakan gitu. Dan mau konsultasi dengan saya ya, konsultasi sharing terkait masalah penyembuhan penyakit apapun, nanti bisa menghubungi saya juga di nomor WA sini, gratis ya. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.